Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih berjudul Cerita Horor di Kampus memasuki part yang kelima. Part yang kelima ini merupakan part yang terakhir dari keseluruhan alur cerita dari cerita yang berjudul Cerita Horor di Kampus karya dari Mas Ram dan Nahdi. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Kemudian kita memasuki part yang terakhir dari cerita horor di kampus. Semenjak kejadian itu, aku tidak pernah lagi buang air kecil di toilet itu. Lebih memilih berjalan agak jauh ke jalan darat, lalu buang air kecil di toilet masjid atau warnet. Malam ini, ada salah satu teman kelasku mengajak untuk begadang di Fakultas Kedokteran Hewan, sebuah fakultas yang letaknya paling jauh dari kosan, tempat yang tidak kalah horor dibandingkan dengan Fakultas MIPA. Kami pergi berempat, aku, Dendi, Yanuar, dan Bian, mengendarai motor melalui jalan di belakang rektorat, sebuah jalan yang sangat benar-benar asing dan juga saat siang hari saja bisa membuat bulu kutuku meremang. Soalnya harus melalui tempat parkir bus kampus yang katanya banyak penunggunya juga, lalu melewati jalan menurun sekaligus menikung. Di bagian kiri dan kanannya hanya terlihat deretan pepohonan dan semak belukar. Beberapa kali aku mendengar cerita mahasiswa yang dicegat oleh sosok mengerikan di belokan ini. Ada juga yang sekedar melihat ada wanita atau pria yang sedang berdiri di jalan, menatap ke arah kendaraan yang lewat. Saat tiba di belokan, Dendi langsung tancap gas, sementara aku yang duduk di belakang hanya menundukkan kepala, tidak mau melirik ke kiri ataupun ke kanan. Setelah melewati belokan, gedung Fakultas Kedokteran Hewan langsung terlihat. Dendi kemudian memarkirkan motor di dekat rumah sakit hewan. Kami pun berjalan ke tangga utama. Setibanya di lantai 2, kemudian langsung mencari posisi yang wifi-nya paling kuat. Lewat tengah malam, udara mulai terasa dingin, suasana pun berubah menjadi mencekam. Beberapa kali aku celingak-celinguk tidak jelas karena merasa ada yang memperhatikan. Kemudian terdengar suara perempuan tertawa melengking khas bangsa kuntilanak. Sosok kami saling bertatapan, kemudian berpindah tempat, yaitu duduk berdekatan. "Balik yuk," ucap Yanuar. "Yuk." Aku dan yang lain pun setuju. Ya, selagi masih jam 1 malam, lebih baik pulang ke kosan dan tidur daripada nanti kuntilanak itu menampakkan diri. Bergegas kami merapikan barang bawaan. Udah, dah. Kami pun kompak berlari menuju tangga, berlomba turun duluan. Sesamanya di lantai bawah, Yanuar langsung menyalakan motornya, sementara Dendi kemudian masih sibuk mencari sesuatu. "Ayo Den, buruan," ucapku dengan panik sambil duduk di atas motor. Bentar. Dendi masih mencari sesuatu tuh." "Nyari apaan sih?" Kunci Dan." "Aduh, gak tahu gue di mana ini." "Jangan bilang itu kunci ketinggalan di atas." "Kagak lah." Dendi terus mencari sementara Yanuar dan juga Bian sudah siap tancap gas. Beruntung kuncinya ada di dalam tas pada kala itu. Padahal aku sudah berpikir macam-macam kalau kuncinya disembunyikan oleh kuntilanak itu. Setelah motor menyala, kami pun langsung pergi meninggalkan kampus. Kali ini tidak melewati jalan di belakang Fakultas Kedokteran Hewan, melainkan melewati jalan perpustakaan. Kami sudah seperti orang balapan di jalan yang sepi. Terpaan angin kencang dan dingin ke wajah yang membuat wajahku seperti kebas. Setelah keluar area kampus, kami tidak langsung pulang, memilih nongkrong sebentar di warkop langganan, sekedar menghangatkan tubuh dengan semangkuk mie rebus dan juga bubur kacang hijau.
Ini pertama kalinya gue denger suara kuntilanak ketawa loh. Ah, sama gue juga, sahut Yanuar. Sekitar pukul 2 malam, Bian dan juga Yanuar dan Dendi juga pulang ke kosan. Sementara aku pergi ke warnet dekat warkop bermain game sampai subuh. Setelah subuh, aku pun kemudian berjalan ke kosan dengan mata agak mengantuk. Baru balik lu Dan, sapa Didi saat ku kembali. Oh iya nih, sahutku seraya berjalan ke lantai 2. Didi mengikutiku sampai ke kamar. Tadi malam gua takut banget Dan, ucapnya saat aku merebahkan diri di kasur. Kenapa lagi? Tengah malam, di gang samping berisik banget. Berisik gimana? Ya kayak ada orang jalan bolak-balik gitu. Saking takutnya gua naik ke atas. Ternyata lu kagak ada di kamar. Semenjak Didi tidur di kamar sendirian, ia agak lebih parno. Seringkali saat tengah malam tiba-tiba masuk ke kamarku dan tidur di sampingku. Paginya pasti cerita kalau ada yang ganggu di gang. Kamar Didi memang bersebelahan dengan gang samping rumah. Bahkan, ada jendela yang mengarah langsung ke sana. Yang membuat gang itu horor saat malam hari adalah kuburan yang berada di ujung. Kalau dari jendela kamar mandi lantai 2, kuburan itu jelas sekali terlihat. Cuma suara doang, Di, sahutku dengan mata terpejam. Ya tapi serem Dan. Ya duk-duk-duk gitu langkahnya. Suara langkah kaki gak serem sama suara kuntilanak, Di. Suara itu aja udah mau bikin jantung copot. Apalagi suara kuntilanak Dan. Udah ntar ngobrolnya. Gua udah ngantuk berat ini. Ya udah kalau gitu. Didi keluar dari kamar dan aku pun kemudian tidur. Setelah mengalami 2 kejadian horor di kampus, aku masih belum kapok begadang di kampus. Kali ini aku mencari tempat yang agak ramai di fakultasku sendiri, yaitu pertanian. Tepatnya di dekat ruangan himpunan mahasiswa agronomi, Himagron. Di sana ada bangku dan juga meja, lengkap dengan stop kontak. Sebelum pergi ke sana, aku terlebih dahulu belanja camilan dan air. Untuk menemani begadang, kulirik jam di ponsel pukul 10 malam. Biasanya jam segini masih agak ramai. Dengan langkah cepat, aku berjalan menuju gedung Fakultas Pertanian. Dari jalan depan fakultas, terlihat ada 2 orang masih duduk di tempat andalanku. Semoga saja mereka tidak begadang. Aku berjalan menyisiri koridor Fakultas Pertanian, mencari tempat yang nyaman. Nihil semua tempat yang ada stop kontaknya sudah ditempati oleh orang. Terpaksa naik ke lantai 2 menuju laboratorium gulma. Sebenarnya ini tempat yang agak horor, soalnya posisi bangku dan meja menghadap laboratorium dan kemudian membelakangi ruangan kelas. Belum lagi lampunya selalu dimatikan. Aku berbelok ke koridor arah laboratorium. Benar saja, lampunya sudah dimatikan dan tidak ada orang sama sekali. Dengan langkah ragu, berjalan mendekati kursi sebelum duduk, sempat celingak-celinguk sebentar. Udahlah, sebentar doang ini, batinku, seraya mengeluarkan laptop dari dalam tas. Tidak terasa sudah 1 jam aku duduk di sini menatap layar laptop, tidak berani sedikit pun melihat ke arah laboratorium. Terdengar suara langkah kaki, spontan aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, bulu kutuku pun meremang. Buru-buru aku memasukkan laptop ke dalam tas. Lalu kemudian aku pergi meninggalkan tempat ini, sebelum ada hal yang lebih menyeramkan terjadi, yaitu penampakan. Aku berjalan ke arah ruang Himagron. Ternyata sudah tidak ada orang di sana. Sepi, bahkan sepanjang koridor di dekat sana pun tidak terlihat ada orang. Padahal ini sudah jam 11 malam. Biasanya para pemburu wifi kampus sudah bermunculan. Aku pun duduk di kursi lalu menaruh laptop di atas meja. Tidak berselang lama kemudian terlihat ada 2 orang berjalan di koridor. Mereka duduk di lantai koridor agak jauh dariku. Setidaknya itu sudah membuatku lebih tenang. Ada yang menemani. Kubuka laptop dan juga mulai berselancar di dunia maya. Fokus utamaku adalah mengunduh film yang sudah aku catat sebelumnya.
Sambil menunggu semua unduhan selesai tentunya, aku memakan camilan dan ada suara langkah kaki seseorang yang turun dari tangga di dekatku. Spontan aku menoleh ke sana. Namun beberapa menit kemudian berlalu, tidak ada seorang pun yang turun. Aku kembali menatap layar laptop, lalu memutar video YouTube. Ku ambil headset di dalam tas lalu memakainya. Malam semakin larut, jam di layar laptop menunjukkan pukul 2 malam. Aku menggerakkan otot leher yang mulai kaku. Sekilas melihat ada seseorang berjalan cepat naik ke atas tangga. Kulepas headset bermaksud untuk mendengarkan langkah kakinya. Tidak terdengar sama sekali. Mencoba berpikir positif, mungkin ia sudah naik ke lantai 2. Aku melanjutkan berselancar di dunia maya hingga azan subuh berkumandang. 2 orang yang duduk di koridor mulai merapikan laptopnya. Begitu juga aku sebelum pulang kosan. Aku menengok sebentar ke arah tangga, melihat pintu besi di lantai 2 yang tertutup rapat. Dan saat itulah aku menyadari kalau orang yang tadi malam terlihat naik ke lantai atas, ya, bukan manusia. Masih belum kapok juga dengan suasana horor di kampus saat malam hari. Kali ini sehabis maghrib aku pergi ke perpustakaan kampus, berjalan masuk ke gedung Fakultas Pertanian, melewati koridor panjang, lalu menuruni tangga menuju kantin. Terlihat deretan lapak jualan yang kosong dan gelap. Aku mempercepat langkah menuju ujung gedung. Dari sana hanya tinggal menyeberang jalan dan sudah tiba di perpustakaan. Bergegas aku masuk ke dalam, lalu naik ke lantai 2 sambil membawa laptop. Rencananya hari ini aku hanya ingin mencari buku untuk bahan skripsi. Setelah berputar-putar mencari buku atau skripsi yang berhubungan dengan penelitianku, akhirnya aku menemukan beberapa. Ku bawa buku dan skripsi itu ke sudut perpustakaan tempatku menaruh laptop. Aku mulai membaca cepat dan juga memfoto bagian-bagian yang penting. Kemudian foto-foto itu langsung ditransfer ke laptop. Soalnya aku tidak mau berlama-lama berada di perpustakaan. Meski terlihat nyaman, tapi tetap bikin merinding juga. Sekitar pukul 8 malam aku pun keluar dari perpustakaan. Melihat isi dompet yang hanya tersisa 1 lembar 20.000. Kebetulan sekali di dekat sini ada mesin ATM, tepatnya di gedung Fakultas Ekonomi samping rektorat. Namun, untuk pergi ke sana harus melalui jembatan di samping danau kampus. Aku menoleh ke arah jembatan, masih ada beberapa orang yang lalu lalang. Bergegas aku berjalan ke sana. Saat pagi, danau kampus itu terlihat sangat indah, berbeda dengan ketika malam. Banyak cerita horor yang pernah ku dengar, salah satunya adalah tentang sosok wanita yang berdiri di tengah danau. Serta juga kakek pemancing misterius yang selalu muncul dengan mengenakan baju yang sama dan di tempat yang sama. Aku mempercepat langkahku tanpa berani menoleh sedikit pun ke arah danau. Sesampainya di ujung jembatan langsung berbelok ke arah deretan kelas Fakultas Ekonomi dan kemudian terdengar suara dari dalam kelas. Ya, aku kemudian tidak ingin melihatnya, lanjut berjalan sampai ke mesin ATM. Setelah mengambil uang, aku kembali melewati jembatan tadi. Aku berjalan cepat melewati deretan kelas yang kosong. Dari kejauhan terlihat tidak ada orang yang melewati jembatan. Ku percepat langkahku, setengah berlari melewati jembatan, dan kemudian ada suara seperti batu yang dilempar ke danau. Tepat saat ku berada di tengah jembatan, aku pura-pura tidak mendengar, lanjut melangkah sambil menundukkan kepalaku. Kemudian suara itu kembali terdengar sebelum aku tiba di ujung. Sesampainya di ujung, aku berlari sampai ke gedung Fakultas Pertanian, langsung disambut dengan kantin yang begitu sangat gelap. Aku berbelok ke kanan melewati deretan ruang organisasi yang terlihat masih ada orang. Berjalan terus sampai tiba di tangga Departemen Hama dan juga penyakit tanaman, tempat begadang malam hari ini.
Tempatnya tidak seramai di departemenku agronomi dan hortikultura. Itulah kenapa wifi di sini lebih cepat. Aku duduk menghadap taman dan juga di tengahnya ada sebuah pohon besar. Biasanya pohon itu menjadi tempat berkumpul mahasiswa saat di siang hari. Saat sedang asik mengunduh film, tiba-tiba ada seorang mahasiswi datang menghampiriku. Aku menengadah, memastikan kalau ia bukanlah hantu. Mending lu pulang deh, ucapnya tanpa basa-basi. Kenapa emangnya? Tanyaku dengan bingung tentunya. Emang lu gak ngerasa diikutin sesuatu gitu? Diikutin apaan? Cewek bajunya merah. Dia lagi duduk di bangku, di bawah pohon itu. Mahasiswi itu menoleh ke arah pohon besar di tengah taman. Dari tadi ngeliatin lu, tapi gak berani ngedekat. Seketika itu juga aku merinding. Beneran lu? Rasanya tidak percaya dengan ucapannya. Iya, mending lu pulang deh, daripada ntar kenapa-napa. Mahasiswi itu pun pergi. Aku melirik ke arah pohon besar. Bulu kutub pun kembali meremang. Bergegas ku masukkan laptop ke dalam tas, lalu pergi pulang tidak jadi begadang. Kampus sudah mulai sepi karena akan memasuki liburan panjang akhir semester. Sementara angkatanku sedang sibuk pelatihan untuk KKN. Oh iya, semenjak pertemuanku dengan mahasiswi itu aku tidak berani lagi begadang di kampus. Sekarang lebih memilih untuk datang ke kampus pagi-pagi sehabis subuh. Itu pun dilakukan di akhir pekan. Dan semalam gue ketindihan lagi Dan, ucap Galang yang menemaniku mencari wifi tercepat pagi hari ini. Hobi banget sih Lang, sahutku, berjalan melewati pintu kecil ke area kampus. Belakangan ini di kosan sedang ada fenomena ketindihan. Bukan cuma Galang aja yang ngalamin, bahkan Jupri dan Didi pun ikut mengalami. Bahkan lucunya Jupri pernah ketindihan di sampingku. Saat ia tidur di ruang televisi padahal waktu itu masih siang hari, cerita mereka pun berbeda-beda. Saat tubuhnya tidak bisa bergerak, ada yang mendengar suara-suara aneh. Ada yang melihat sosok yang menduduki tubuhnya dan lain-lain. Galanglah yang sering mengalami ketindihan. Jadi semalam kan gue tidur nih, terus tiba-tiba badan gue gak bisa digerakin. Gue mulai dengar ada suara orang ngomong cepet banget di telinga. Terus ngelihat ada tangan nembus tembok di samping tempat tidur. Gak lama muncul kepala orang, persis banget kayak adegan setan. Ya, di The Ring itu sih, yang keluar dari dalam TV. Gue heran, kok pada sering banget ketindihan, balasku. Ya mana gue tahu, kan yang lain juga begitu. Padahal gue yang ngopi balik malam, tapi kagak pernah ketindihan. Ya mungkin setannya udah temenan kali sama lu. Ya bener juga. Kami kemudian berjalan melewati tangga utama Fakultas Pertanian. Sesamanya di atas, berbelok ke kanan menuju gedung Departemen Geofisika dan Meteorologi, gedung jurusan yang diambil oleh Galang. Di departemen gua juga agak horor Dan. Kalau malam sering kedengaran suara langkah kaki, tapi nggak ada orang, ucap Galang. Udah biasa kalau itu sih, balasku. Di kolam itu juga katanya sering kelihatan ada cewek duduk. Galang menuju kolam di depan gedung departemennya. Letak kolam itu juga berhadapan dengan ruang kelasku, ruang kelas yang sama di mana aku pernah melihat ada perempuan duduk sendirian. Saat aku pulang ke asrama tengah malam, kami lanjut berjalan menuju laboratorium tempat Galang penelitian. Biasanya saat hari libur seperti ini, laboratorium tidak ada yang menggunakan. Jadi, pada kali itu kami bisa puas menggunakan jaringan internetnya yang super cepat. Malam harinya, saat sedang sendirian di kosan, aku dikagetkan dengan kedatangan Jupri yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Dan, gue mau cerita Dan, ucapnya dengan nafas tersengal-sengal. Kenapa lu? Asli horor banget ini. Apa yang horor? Gue diikutin kepala terbang. Hah, serius lu? Jangan bercanda lu. Seriusan, tapi yang lihat bukan gue. Terus siapa? Temen gue si Herlin. Oh, yang sering datang ke sini. Iya. Jupri pun kemudian bercerita kalau beberapa hari terakhir ini Herlin mengalami demam tinggi.
Di saat demam itu, entah bagaimana mata batinnya terbuka. Ia pernah bilang melihat sosok menyeramkan di kamar mandi lantai 2 kosanku, serta genderuwo di gudang lantai 1. Kejadian kali ini terbilang sangat menakutkan. Aku pun tidak bisa membayangkan apabila ada di posisinya. Sehabis maghrib, Jupri dan Herlin pergi ke kampus, melewati jalan pintas di samping gimnasium. Sebuah jalan lurus panjang melewati belakang gimnasium yang merupakan area seperti hutan. Awalnya si Herlin bilang gak ada apa-apa dan gak apa-apa lewat sana. Pas nyampe dekat gimnasium, dia malah minta jalan buru-buru sambil nunduk. Ucap Jupri, dia lihat sesuatu. Bukan sesuatu lagi dan tapi banyak. Herlin melihat ada ratusan makhluk halus di depan gimnasium. Ada pocong, kuntilanak, genderuwo, siluman, pokoknya semua lagi pada ngumpul di sana. Mungkin mereka lagi kopdar. Makhluk halus itu berdiri menghadap gimnasium. Namun saat Herlin dan Jupri lewat, semuanya kompak menatap Herlin. Dia baru cerita pas sampai kelas, ucap Jupri. Parahnya, saat pulang ke kosan, Jupri mendadak benar-benar mengajak Herlin untuk melewati jalan pintas itu lagi. Gua nanya dulu kan, nggak apa-apa lewat sini lagi. Terus dia jawab apaan? Dia bilang nggak apa-apa, setan yang tadi berdiri di depan gimnasium udah pada nggak ada. Mereka berdua kemudian lanjut berjalan sampai tiba di area hutan belakang gimnasium. Pas baru sampai tengah, tiba-tiba si Herlin lari ngibrit. Lihat apaan lagi dia? Lah itu kepala terbang. Herlin melihat ada kepala terbang tepat di samping kepala Jupri. Kepala cewek gitu, rambutnya panjang, mukanya pucat, terus ada taringnya. Pas si Herlin nengok ke gua, si kepala itu juga nengok ke dia sambil senyum. Makanya dia lari ngibrit. Ini serem amat ya. Makanya gue aja masih merinding nih. Cerita lain selagi kamu menunggu. Kagak, kata si Herlin. Dia cuma ngikut sampai ujung jalan aja, abis itu hilang. Ya wajar sih, sekarang kan malam Jumat. Oh iya bener juga, gue baru inget. Ternyata kisah horor di jalan pintas samping gimnasium tidak sampai di sana saja. Ada temanku yang kebetulan kos di samping jalan itu. Katanya jendela kamarnya beberapa kali pernah diketuk saat tengah malam. Ketika dilihat tidak ada orang, suara langkah kaki bolak-balik sudah menjadi hal biasa baginya. Namun yang paling menakutkannya lagi adalah melihat ada perempuan berbaju putih sedang berdiri di tengah jalan pintas itu, sambil menatap ke arah jendela kamarnya. Sejujurnya, selama KKN aku tidak pernah mengalami kejadian-kejadian horor yang ekstrim. Paling hanya mengalami mimpi berulang, melihat ada sosok yang tidak jelas bentuknya berdiri di balik jendela kamar. Ternyata aku salah. Ada satu sosok yang diam-diam mengikutiku sampai ke kosan. Agustus 2009, hari ini seharusnya aku ada di sebuah desa untuk melaksanakan program KKN. Namun kelompokku memutuskan untuk rehat beberapa hari sehingga aku bisa kembali ke kosan sebentar. Jalanan kampus yang biasa selalu padat kini terlihat lengang. Banyak mahasiswa sudah pulang kampung karena liburan akhir semester yang lumayan panjang. Ditambah sebentar lagi menjelang bulan Ramadan, teman-teman kosanku pun begitu. Sebagian ya sudah pulang ke rumahnya, sebagian lagi ada yang sedang KKN atau magang di luar kota. Ini kali pertamanya aku tidur di kosan sendirian. Malam hari aku hanya duduk di depan kamar sambil menonton TV. Di sana aku bisa melihat tangga yang menuju tempat jemuran. Entah apa mata ini selalu tertuju pada anak tangga kayu itu. Aku merasa ada orang yang sedang mondar-mandir di sana. Sesekali terdengar suara deritan kayu seperti ada yang menginjak anak tangga itu. Perasaan ini sudah mulai tidak enak, diikuti rasa takut yang semakin besar. Kalau sudah begitu, ya bisa bahaya. Kapanpun sosok itu bisa tiba-tiba muncul di hadapanku. Buru-buru ku matikan televisi, lalu masuk ke kamar. Tidak lupa menutup jendela ke arah ruang televisi, di mana di dalam kamar aku hanya berbaring sambil bermain game di ponsel. Ternyata itu tidak bisa mengurangi rasa takut yang sudah terlanjur besar.
hingga akhirnya terdengar suara ketukan yang agak kencang dari kamar sebelah, yaitu kamar Jupri. Ketukannya lambat dan berirama. Aku tidak menghiraukannya, namun suara itu terus-terusan terdengar. Semakin kencang, aku berjalan perlahan ke arah pintu kamar dan langkahku terhenti, ragu-ragu ketika harus membuka pintu kamar. Rasanya campur aduk antara takut dan penasaran. Kubuka pintunya perlahan. Baru terbuka sedikit, suara itu menghilang. Karena sudah terlanjur membuka pintu ditambah rasa penasaran, aku pun mengintip keluar. Dengan badan tetap bersembunyi di balik pintu, aku menoleh ke arah kamar Jupri. Di depan pintunya sudah berdiri sosok pocong, menunduk dengan kepala disenderkan ke pintu. Seketika itu juga badan ini terasa kaku, tidak bisa bergerak tentunya. Kepalanya mulai bergerak, kini tegak menghadap pintu. Perlahan dia menoleh ke arahku, wajahnya sungguh menakutkan, pucat dengan noda merah darah di keningnya. Aku masih tidak bisa menggerakkan tubuhku, sementara mata ini seperti dipaksa menatap sosok mengerikan itu, sosok yang paling tidak mau kujumpai selama ini. Kemudian pocong itu membentur-benturkan kepalanya ke pintu. Sementara wajahnya masih menghadap ke arahku, aku mulai berdoa dalam hati agar bisa terlepas dari jeratannya. Berhasil dan langsung kututup pintu dan lalu kemudian aku menguncinya. Lalu kemudian aku meringkuk di atas tempat tidur dan bersembunyi di balik selimut. Suaranya kembali terdengar, kali ini beda, seperti ada hentakan kaki yang melangkah mendekati kamarku. Suara itu menghilang tepat di depan kamarku. Kini suara ketukan itu terdengar dari pintu kamarku. Aku terus membaca doa dan berkata dalam hati untuk memintanya pergi. Tidak lama kemudian suaranya benar-benar menghilang. Aku mengintip sedikit dari balik selimut. Takutnya ia ada di dalam kamar atau duduk di kursi samping tempat tidurku. Aman tidak ada yang ada di situ dan dia tidak masuk ke dalam kamarku. Ketika mataku melirik ke jendela arah ruang televisi, ada bayangan hitam berbentuk pocong sedang berdiri di balik jendela. Aku kembali bersembunyi di balik selimutku, bersembunyi hingga terlelap. Di dalam mimpiku, aku diberi gambaran tentang asal-usul pocong itu. Pocong itu ternyata sudah mengikutiku selama beberapa hari dari pohon pisang di dekat rumah tempatku KKN pada kala itu. Ketika di desa itu, ia sering berdiri di balik jendela kamar, hanya saja aku tidak menyadarinya. Sampai akhirnya ia mengikuti sampai kosan. Di saat aku takut tidur sendirian di kosan, ia baru mengambil kesempatan untuk berkenalan. Sebuah cara perkenalan yang sangat aneh dan sangat menyeramkan. Kejadian itu merupakan pengalaman horor terakhirku selama kuliah. Oh ya, satu lagi, setelah lulus aku baru tahu kalau wanita bergaun merah itu adalah kuntilanak merah. Ia pernah sesekali muncul di depan rumah, setelah itu tidak pernah terlihat kembali. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan juga keseluruhan part dari cerita horor ataupun pengalaman horor yang dirasakan oleh narasumber selama dia berkuliah di kampusnya. Sekian, terima kasih, ambil banyak pelajaran yang dapat diambil dari video kali ini dan juga video-video sebelumnya. Dan jangan lupa pula untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih sudah menyimak video kali ini dan juga part-part yang sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.